Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita akan beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ada berbagai aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, ada berbagai tantangan juga penyertaan Tuhan yang kita alami. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi benih. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas penyertaan Tuhan bagi kami setiap kami dalam sepanjang hari ini. Engkau telah menyertai kami dalam berbagai kegiatan, pekerjaan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan telah mengantar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Dan kini kami menyerahkan ibadah kami pada malam ini dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah yang akan kami kerjakan ini boleh memuliakan nama Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga boleh sungguh-sungguh membuat kami semakin dekat pada Allah, semakin dekat pada apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, Allah Trinitas adalah Sang Kasih. Allah Trinitas telah ada sejak kekal, mencipta, memelihara ciptaannya, menjadi sumber kehidupan sampai selama-lamanya. Hakikat Sang Trinitas yang adalah kasih menjadi teladan sekaligus memberikan kita kekuatan dalam memberitakan tentang karya Allah Trinitas dalam hidup dengan sesama kita. Dalam Matius 28 ayat
19-20a dicatat begini. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari kita merespons nas pembukaan ini dengan menyanyikan Mazmur 8.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memohon pimpinan-Mu ketika kami akan sebentar membaca Alkitab dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dengarkan, dan oleh itu dapat kami kerjakan dalam hidup kami. Pakai juga hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan yang melekat pada yang sebagai alat dalam tangan Tuhan, supaya dengan melaluinya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan yang merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, saya akan membacakan Matius 28 ayat 16-20 sebagai dasar dari renungan kita pada malam ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah pembacaan kitab yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah berkarya dalam nama Allah Trinitas, artinya berkarya layaknya Allah. Atau mengerjakan yang dikerjakan Allah. Melakukan yang diperintahkan Tuhan. Atas nama. Jadi kalau kita datang atas nama seseorang yang lain, kita harus bertindak berlaku layaknya orang yang kita atas namai itu. Tidak boleh berkata hal yang berbeda dari, apalagi bertentangan dengan yang hendak dikatakan, dilakukan, disampaikan oleh Dia yang kita atasnamakan itu. Berkarya dalam nama Allah Trinitas berarti juga menjadikan karya Allah Trinitas sebagai ukuran, sebagai standar, patokan bagi seluruh karya-karya kita. Berkarya dalam Allah, dalam nama Allah Trinitas berarti berkarya sebagai representasi dari Allah Trinitas itu sendiri. Maka siapapun yang hendak berkarya dalam nama Allah Trinitas, ia harus pertama-tama menjawab pertanyaan ini. Apa karya Allah Trinitas itu? Apa yang dikerjakan oleh Allah Trinitas? Keluarga Allah, Alkitab menuturkan walau tidak seluruhnya karya-karya Allah Trinitas. Karena Alkitab tak cukup memuat seluruh yang dikerjakan Allah Trinitas. Tapi itu cukup bagi kita. Dalam Alkitab kita melihat bahwa karya Allah Trinitas adalah karya yang menghidupkan. Karya yang memungkinkan bahkan menciptakan adanya kehidupan. Coba ingat-ingat atau perhatikanlah keadaan yang digambarkan sebelum penciptaan. Tadi Mazmur 8 bicara mengenai Allah mencipta manusia secara luar biasa. Ya. Yang ada adalah kegelapan. Yang ada adalah kekacau balauan. Yang ada adalah hal-hal yang menakutkan, yang mematikan, yang tak mungkin adanya kehidupan. Situasi kacau balau air di mana-mana, ketidakteraturannya itu hanya menyediakan yang namanya kematian. Dari keadaan yang hanya menyediakan kematian inilah Allah Trinitas mulai berkarya. Allah menata segala sesuatu sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Allah mencipta terang, memisahkan air dengan daratan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sehingga memungkinkan adanya kehidupan, memungkinkan adanya kehidupan. Maka berkarya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Allah Trinitas berarti melakukan apapun.
Melakukan apapun yang memungkinkan adanya, terjaminnya, berlangsungnya kehidupan. Memberi makan orang-orang yang tidak bisa makan, menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang sakit agar mendapatkan perawatan medis, menolong anak-anak untuk bersekolah agar jangan putus sekolah, meredakan kebencian, dan lain-lain. Karya-karya yang sejenis, yang mendatangkan, yang memungkinkan, yang merawat kehidupan. Pada saat yang sama berkarya dalam nama Allah Trinitas berarti menolak, melawan segala hal yang mengancam kehidupan. Seperti pengrusakan alam, kebencian dan permusuhan karena perbedaan asal-usul, pemberosan sumber daya. Lampu dibiarkan menyala terus, air mengalir, mandi dengan air yang dihambur-hamburkan. Melawan semua hal-hal yang merusak, yang mengancam kehidupan. Melawan kekerasan-kekerasan entah berupa aksi atau kekerasan verbal yang bertebaran sekarang di berbagai media sosial dan berbagai hal yang lain yang mengancam kehidupan. Berkarya dalam nama Allah Trinitas arti melawan segala hal yang mengancam kehidupan. Berkarya dalam nama Allah Trinitas artinya sekali lagi melawan apapun yang menghancurkan kehidupan dan pada saat yang sama mengerjakan hal-hal yang mendatangkan, yang memungkinkan, yang merawat kehidupan, yang merawat sesama, yang baik bagi sesama, yang baik bagi alam semesta, bagi sesama ciptaan yang lain. Namun keluarga Allah kita perlu menyadari bahwa karya Allah Trinitas tidak hanya menyangkut kehidupan kini dan di sini. Hidup yang sekarang ini. Sebab karya Allah bermuara pada kehidupan yang kekal. Yang tak lagi dibatasi oleh waktu. Dalam kisah penciptaan. Dijelaskan bahwa pada hari yang ketujuh. Ketika Allah mengerjakan segala sesuatu, telah mengerjakan segala sesuatu untuk hidup kini dan di sini, tak ada lagi petang. Tak ada lagi pagi seperti hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tidak ada lagi itulah jadilah petang, jadilah pagi. Tidak ada lagi kata-kata itu. Ini hendak mengatakan bahwa karya Allah Trinitas bermuara pada kehidupan yang kekal. Di mana waktu tidak lagi membatasi. Nah karena itu berkarya dalam nama Allah Trinitas juga berarti atau tidak boleh berhenti pada karya yang mendatangkan kehidupan kini dan di sini. Tidak boleh berhenti di situ. Yang kini dan di sini tentu penting. Namun tidak boleh berhenti di situ. Berkarya dalam nama Allah Trinitas harus mencakup juga kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna. Supaya hidup kekal itu dapat diterima oleh semua orang, maka kita perlu melaksanakan yang diperintahkan Tuhan dalam Matius 28, yaitu memuridkan dunia yang tadi telah saya bacakan. Memuridkan adalah kata kerja utama dari apa yang orang biasa sebut sebagai amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, muridkanlah. Ini kata kerja utama. Kata kerja utama ini didahului oleh kata kerja persiapan, yaitu pergilah. Ini bukan yang terpisah. Memang kadang-kadang orang berpikir kata ini adalah perintah untuk pergi ke daerah-daerah lain untuk memberitakan Injil kemana, ke Papua, ke mana-mana lah. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Ya, kalau mau diterjemahkan dengan lengkap, sambil pergi. Mestinya begitu, sambil pergi. Kata kerja utama ini didahului oleh itu. Dan diikuti oleh dua kata kerja partisipatif, yaitu baptislah dan ajarlah. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Pergi adalah persiapan untuk dan terjadi bersamaan dengan kata kerja utama. Sambil pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya dimanapun engkau berada, muridkanlah.
lakukan tugas pemuridan. Bukan harus agak khusus kita harus pergi dulu. Bukan, dimanapun sambil pergi, sambil bekerja, sambil berkegiatan, muridkanlah semua orang. Jadikan semua bangsa murid. Nah, kata kerja atau kata muridkanlah ini dalam bahasa Alkitab bahasa Yunani artinya mateteusate. Bukan sate kambing ya Bu Santi. Ya, itu ya mateteusate. Sebenarnya berarti buatlah orang lain mengalami apa yang telah engkau alami. Tolonglah orang lain melakukan ya, mengalami apa yang telah engkau alami. Dari siapa? Yang telah engkau terima dari Tuhan. Maka berkarya dalam nama Allah Trinitas berarti menolong sesama manusia, sesama ciptaan, mengalami yang telah kita alami dari Tuhan, dari Yesus, dari Allah Trinitas itu sendiri. Ini adalah misi. Jadi kalau orang mengatakan amanat agung, penginjilan, pekabaran Injil itu ribet, sesederhana ini. Buatlah orang mengalami apa yang telah engkau alami dari Tuhan. Kalau engkau telah menerima pengampunan dari Allah, maka mewartakan kabar gembira, melaksanakan amanat agung berarti apa? Buat orang lain mengalami pengampunan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Itu sudah pekabaran Injil. Kalau engkau menerima kebencian dari Tuhan, boleh benci orang lain. Tapi Allah tidak pernah membenci kita. Ketika masih berdosa, Dia malah menyelamatkan kita. Ketika engkau mengalami kegembiraan dari Tuhan, maka tolonglah orang lain mengalami kegembiraan. Jangan engkau gembira sendiri, orang lain dibuat sedih. Ketika engkau mengalami kecukupan dari Allah, maka tolonglah orang lain mengalami kecukupan. Jangan cukup sendiri. Kalau engkau telah menerima makanan yang cukup dari Allah, maka tolong orang lain mendapatkan makanan yang cukup. Jangan kau serakah, apalagi membuang-buang makanan. Itu melawan amanat agung. Karena itu merusak kehidupan. Kalau Allah mengaruniakan kepada kamu kesehatan atau kesembuhan, tolonglah orang lain untuk mengalami kesehatan, untuk mengalami kesembuhan. Mungkinkan mereka mengalami pengobatan-pengobatan. Itulah artinya berkarya dalam nama Allah Trinitas. Mewartakan berita sukacita, melaksanakan amanat agung kalau boleh pakai istilah itu. Ketika kita membuat orang lain mengalami yang telah kita alami dari Tuhan, kita sudah melaksanakan perintah memuridkan dunia. Dengan perkataan lain, buatlah orang lain mengalami semua yang telah engkau terima dari Tuhan. Karena hanya dengan jalan ini, kita telah terlibat dalam proses memuridkan dunia. Dan dengan demikian telah mengambil bagian dalam karya Sang Allah Trinitas. Saat hening bagi kita. Kita akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan hubungi kami melalui nomor 0812-8188-9191 atau hubungi juga website baru YKB di www.ykb-media-org. Di situ ada menu tentang permohonan dukungan doa. Silakan tulis di sana, dan tentu tim doa YKB dengan sukacita dan dengan senang hati akan mendoakan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahkan apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini. Pada saat yang sama kami melihat, kami menyadari bahwa ada orang-orang lain yang belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semestinya dalam hidup mereka.
Biarlah firman yang telah Engkau sampaikan pada kami pada malam ini boleh mengingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk melaksanakan amanat agung. Berkarya dalam nama Allah Trinitas, menolong sesama kami mengalami apa yang telah Engkau anugerahkan, yang boleh kami alami dari Engkau. Supaya dengan demikian semua orang boleh mengalami cinta-Mu, mengalami pemeliharaanmu, dan kehidupan dapat terus terawat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berkarya untuk karya-karya kemanusiaan, yang bekerja di antara orang-orang yang tersisihkan, orang-orang miskin, yang berkarya bagi orang-orang yang hak-haknya tak dipenuhi. Engkau berikan kekuatan kepada para hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya mereka dapat dengan tekun terus memperjuangkan, mewakili kami untuk melaksanakan perjuangan-perjuangan, menolong sama kami yang terpinggirkan menjadi termanusiakan, dimanusiakan, dan dapat mencukupkan kebutuhan mereka. Menolong mereka yang hak-haknya dirampas, yang mengalami penindasan boleh mengalami keadilan karena Engkau adalah Allah yang adil. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang ikut beribadah pada malam ini. Sertailah Tuhan juga, berilah kegembiraan, berikan damai dalam hidup keluarga mereka. Andaikan ada di antara mereka yang mengalami ketersendatan komunikasi, apalagi mengalami konflik, beri kerendahan hati untuk saling memeriksa diri, mencari titik temu, mencari penyelesaian, dan andaikan mereka tak bisa melakukannya, beri kerendahan hati untuk mencari pertolongan, baik di gereja maupun pada para profesional yang Tuhan sediakan di dekat mereka. Terima kasih Bapak, berkati juga pekerjaan YKB, karya misi di YKB. Berkati seluruh para pendukung YKB, baik para volunteer yang berkarya tanpa pamrih. Mereka yang juga mendukung YKB dengan menyediakan dana-dana untuk memproduksi berbagai program di media ini. Mereka juga yang mendukung pemberdayaan ekonomi di komunitas-komunitas yang dibangun di YKB di berbagai tempat di Indonesia, di pelosok-pelosok. Biarlah semua yang kami kerjakan ini memuliakan Engkau, dan Engkau terus melimpahkan kegembiraan, sukacita, damai, dan kelimpahan bagi setiap anak-anak-Mu yang telah terlibat dalam karya misioner melalui YKB Media Ministry. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga, mari kita memberitakan dan menghayati hakikat Allah Trinitas yang adalah sang kasih dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga, persekutuan, lingkungan, tetangga, masyarakat, dan bangsa dengan menolong orang lain mengalami apa yang telah kita alami dari Tuhan. Dengan kekuatan Sang Anak, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus, percayalah kita akan mampu mengerjakannya dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita
dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih baka. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari bersama berdiri kita memohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita. Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu